Kadarland, membangun kenyamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tiba waktu saya ya. Di sini tema pagi hari ini kebetulan sesuai dengan background saya di finance ya, keuangan. Kita hari ini membahas tentang kebebasan finansial atau financial freedom. Atau teman-teman ada yang pernah dengar gak istilah financial freedom? Pernah ya? Nanti akan ada trik-triknya atau ada skenario-nya supaya teman-teman bisa sampai di financial freedom. Dulu waktu saya masih lulus SMA terus saya lanjut kuliah, itu saya belum mengenal namanya financial freedom. Karena dulu itu fokus saya itu sudah kerja, tapi investasi saya ke pendidikan. Makanya alhamdulillah ya, bukannya sombong, saya bisa mencapai di titik itu ya dengan usaha sendiri. Oke, lanjut bagi skip yang itu ya. Oke, apa itu financial freedom? Financial freedom itu kalau didivisi secara umum atau operasional itu adalah kebebasan finansial adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keinginan tanpa terbebani oleh kekhawatiran finansial. Ini berarti memiliki pendapatan pasif yang cukup untuk menutupi pengeluaran, memberikan rasa aman dan pilihan dalam hidup. Bukan sekedar angka besar, konsep ini tidak melulu tentang memiliki kekayaan yang melimpah, melainkan tentang kontrol penuh atas keuangan pribadi. Seseorang dengan penghasilan menengah bijak mengelola pengeluaran dan aset bisa lebih bebas finansial dibanding dengan eksekutif bergaji tinggi namun boros. Terus menurut perspektif Fidelity ini adalah perusahaan manajemen finansial atau perusahaan investasi, manajemen aset terbesar di Amerika Serikat. Jadi orang-orang keuangan itu banyak tuh melihat atau beracuan pada Fidelity ini. Jadi dikit-dikit mereka melihat bagaimana perusahaan Fidelity itu berkembang, bagaimana perusahaan ini mengelola asetnya itu berkembang sampai sekarang punya reputasi yang perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Jadi menurut Fidelity itu kebebasan finansial adalah diartikan sebagai kondisi di mana seorang merasa aman secara finansial baik saat ini maupun di masa depan. Ini adalah tujuan yang dapat dicapai melalui perencanaan dan eksekusi yang disiplin. Lanjut lagi. Langkah pertama yaitu pahami dan kelola pengeluaran Anda. Fondasi utama untuk menuju kebebasan finansial adalah memahami kemana perginya setiap rupiah uang Anda. Buat anggaran sederhana untuk mencatat semua pengeluaran mulai dari makanan, tempat tinggal, transportasi, hingga tagihan bulanan. Contoh nyatanya bisa kita lakukan dengan cara konsisten melacak pengeluaran bulanan. Jadi teman-teman itu bisa, ini saya praktekkan sendiri ya. Jadi teman-teman itu, saya rasa pasti saat ini teman-teman pasti tidak mencatat pengeluaran yang saat ini setiap bulan, pasti tidak mencatat. Coba, ya paling hutang saja ya. Coba teman-teman catat di Excel, teman-teman pengeluaran satu bulan itu berapa. Selama ini pasti saya rasa tidak dicatat. Tapi kalau teman-teman bisa catat, teman-teman akan tahu trennya teman-teman satu bulan itu berapa sih habis uangnya, berapa sih pengeluarannya. Nah, dari situ langkah utama kita untuk mencatat bagaimana seberapa banyak pengeluaran kita. Atau teman-teman kalau misalnya susah bisa pakai aplikasi atau bisa pakai Google Sheet gitu. Nanti teman-teman hari ini beli kopi gitu, ketik aja di Excel, nanti akan masuk sendiri ke dalam Excel yang sudah jadi induknya. Kalau di Google Sheet kan ada itu. Nah, teman-teman nanti bisa memanfaatkan teknologi. Lanjut lagi. Nah, strategi penting dalam financial freedom untuk pengaturan keuangan itu cari peluang penghasilan tambahan. Jangan terpaku pada satu sumber pendapatan, jelajahi side hustle. Side hustle itu contohnya mungkin di sini yang saya lihat itu seperti Pak Ruli kayaknya tuh. Ada kerjaan sampingan gitu yang menjadi konten kreator gitu ya. Jadi ada kerjaan sampingan di luar dari pekerjaan utamanya. Jadi mulai usaha-usaha kecil-kecilan atau manfaatkan keahlian Anda untuk kerja lepas, tingkatkan juga kemampuan diri agar memiliki potensi tawar yang lebih baik dalam karir utama.
Yang kedua yaitu lunasi hutang yang berbunga tinggi. Ini saran saya untuk teman-teman, lebih baik enak hidup itu tanpa hutang. Jadi kalau bisa apapun yang melekat pada diri kita itu segera dilunasi. Jadi seperti yang saya lakukan dulu sebelum saya menikah itu, saya tuh komitmen sama istri, saya ingin lunasi hutang dan ingin hidup tanpa hutang gitu. Akhirnya apa? Pada waktu itu saya punya kartu kredit itu ada 3. Jadi pada waktu sebelum menikah tuh saya gunting semuanya kartu kredit, saya usahain lunas untuk semuanya kartu kredit. Jadi saya udah komitmen untuk zero hutang pada waktu itu. Ini pada waktu itu ya ceritanya ya. Jadi tidak ada yang semanis itu gitu dalam hidup. Oke, lanjut Mbak Ki. Nah, terus membangun bantalan. Membangun bantalan itu membangun tabungan. Tabungan adalah fondasi keuangan yang kuat. Targetkan untuk mengumpulkan dana darurat yang mencukupi minimal 3-6 bulan dari pengeluaran penting bulanan Anda. Contoh praktiknya adalah melakukan transfer otomatis 10-15% dari setiap penghasilan langsung ke rekening tabungan atau dana darurat. Nah, tapi yang di sini perlu digarisbawahi, jangan 10-15% ini jangan dimasukkan ke rekening yang aktif juga. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen buat dana darurat atau dana-dana tabungan, itu taruh di rekening yang nggak punya mobile bankingnya. Atau lebih baik lagi nggak ada ATM-nya. Nah, jadi niat untuk ngambil tuh ada effort gitu. Ada effort untuk pergi ke bank gitu. Tapi kalau ada mobile banking, saya pasti terpakai. Misalnya nih diposkan 10% ke rekening satunya untuk tabungan lah. Ujung-ujungnya nanti ada yang bagus di Shopee, di ujung-ujungnya terpakai jadi yang 10% atau 15% akhirnya kan. Nah, jadi usahakan kalau emang mau buat dana tabungan yang konsisten itu jangan di rekening yang mudah mengakses gitu. Cari aja rekening yang tidak mudah diakses. Lebih bagusnya lagi nggak ada ATM, nggak ada mobile banking, hanya nomor rekening aja. Yang kalau temen, ya jangan rekening orang dong. Ya kalau mau ya kita nabungnya ke tempat lain gitu ya. Dana krusial ini sebagai jaringan pengaman, kehilangan pekerjaan mendadak, atau ada biaya medis yang tak terduga, ada perbaikan rumah, atau ada keluarga yang sakit, atau kita sendiri yang sakit, dan itu akan sangat-sangat membantu. Lanjut. Nah, strategi pertumbuhan. Investasi untuk pendapatan pasif. Investasi adalah kunci agar uang Anda bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Jadi, saya rasa untuk teman-teman di sini dari gaji berapapun, kita bisa mencoba untuk investasi sendiri ya. Tidak harus gajinya besar, kita harus mulai investasi, tidak. Tapi gaji kecil pun, seberapa gaji kita, yang penting konsisten dan niat kita untuk investasi, ada jalannya. Setelah memiliki dana darurat stabil, langkah selanjutnya adalah membuat uang Anda bertumbuh melalui investasi. Dengan cara paling efektif yaitu menciptakan pendapatan pasif yang menopang kebebasan finansial Anda di masa depan. Yang pertama yaitu uang bekerja untuk Anda. Alih-alih hanya mengandalkan gaji aktif, investasi memungkinkan aset Anda untuk menghasilkan keuntungan dividen atau bunga tanpa perlu Anda terlibat secara langsung setiap harinya. Manfaatkan bunga majemuk. Semakin dini Anda memulai investasi, semakin besar potensi pertumbuhan dan efek bunga majemuk. Ada yang tahu efek bunga majemuk nggak? Bunga majemuk itu, jadi kalau misalnya kita investasi tabungan 10 juta, terus kita dapat margin bagi hasil atau bunga 10%. Jadi 10 juta ditambah marginnya 10% tadi, 10 juta 10%-nya berapa? 1 juta ya. Jadi kan 11 juta ya. Nah, 11 juta ini akan kena bunga lagi 10%. Jadi pokoknya tuh nambah, pokoknya ini nambah terus. Itu namanya bunga majemuk. Jadi bukan yang 10 juta dikali 10% dikali 5 tahun. Nah, itu bunga tunggal namanya. Jadi kalau bunga majemuk itu pokoknya itu akan bertambah plus bunga, terus jadi pokok lagi, plus bunga lagi, jadi pokok lagi. Nah, itu namanya efek bunga majemuk. Lanjut. Contoh investasi yang direkomendasikan itu reksadana pasar uang, cocok untuk pemula, liquid, risiko rendah, bisa jadi tempat parkir dana darurat sementara dan memberikan imbal hasil lebih baik dari tabungan biasa. Saham blue chip
Potensi keuangan jangka panjang dari perusahaan besar yang stabil seperti BBRI, Telkom, perusahaan pertambangan, perusahaan gas, minyak, perkebunan, itu ada di blue chip. Nah, bedanya reksadana sama saham itu apa? Kalau reksadana itu kita investasi ke lembaga yang akan menginvestasikan uang kita. Itu reksadana. Jadi uang kita itu akan diinvestasikan, mereka akan memilih saham apa yang akan mereka beli, saham apa yang akan mereka lola. Nanti kita akan membayar kayak fee atau kita bayar jasanya. Itu namanya reksadana. Tapi kalau saham, kita tuh langsung kita sendiri yang beli. Biasanya kalau teman-teman lihat di dalam mobile banking itu kadang ada saham-saham di bawah ya. Kalau teman-teman lihat, nah itu kita bisa beli langsung sendiri. Nanti saham itu atas nama kita sendiri gitu. Jadi kita yang memilih saham apa yang akan kita beli sendiri, kita sendiri yang kelola. Nah, untuk di saran saham itu kita ambil saham yang blue chip. Blue chip ini saham-saham yang seperti BRI, BCA, perbankan, Telkom, itu perusahaan. Kenapa disebut blue chip? Itu karena perusahaan yang besar, reputasinya besar, udah laporan keuangannya sudah bagus. Nah, terus lagi rata-rata tingkat keuntungan atau returnnya itu di angka 10 sampai maksimal itu bisa sampai 15%. Tingkat returnnya setahunnya. Kalau kita bisa investasi ke dalam blue chip. Nah, yang kedua itu properti, yang ketiga itu properti sewa, menghasilkan pendapatan pasif bulanan dari sewa. Contohnya membeli rumah kontrakan di lokasi strategis. Kalau ini modalnya cukup besar. Jadi teman-teman kalau misalnya punya warisan dari orang tua atau dapat hibah, itu teman-teman bisa melakukan ke properti sewa. Nah, atau tiba-tiba dapat uang masuk kan, nggak tahu dari mana kan, nah, belikan tempat, kita jadikan kos-kosan, atau beli kebun, kita kelola kebunnya. Kalau di sini kebun rata-rata sawah ya, tapi paling bagus kalau misalnya kebun itu sebenarnya teman-teman itu investasi di sawit. Sawit itu sangat bagus investasinya. Kalau dibandingkan sama sawah, itu hasilnya, sawah itu 3 bulan sekali baru kita panen ya. Kalau sawit itu 1 bulan itu 2 kali kita panen. Sawit itu. Dan hasilnya pun lumayan, modalnya pun beda. Kalau sawah kita beli 300 juta sawah di sini itu paling dapat cuma berapa petak ya. 1 kedok atau 2 kedok gitu. Di Riau atau di Kalimantan 300 juta itu teman-teman sudah bisa dapat 1 kapling. 1 kapling itu 2 hektar. Nah, itu hasilnya 1 bulan itu bisa sampai bersihnya itu paling kecil itu 5 juta, paling besar sampai 15 juta. Bahkan kalau lagi buah bagus tuh sampai 20 juta. Itu bersih ya. Enaknya lagi, kalau sawit itu kita tuh ada KUD-nya di sana, KUD yang ngurusin sawit kita. Jadi kita tuh setiap bulan tuh terima bersih uang bersih aja. Jadi mereka yang manen, mereka yang mupuk, pokoknya semuanya mereka. Kita tinggal dapat uangnya saja. Kenapa di Riau sama Kalimantan yang banyak sawit itu banyak orang-orang Jawa kaya itu karena sawit itu karena itu. Karena mereka pasti punya sawit itu, udah pasti orang kaya dia kalau udah punya sawit karena hasilnya lumayan. Yang keempat itu deposito berjangka, pilihan yang aman, bunganya tetap, ideal untuk menyimpan dana yang tidak akan terpakai dalam waktu dekat sebagian dari dana cadangan. Bedanya kalau deposito ini udah pasti aman, tapi bunga marginnya itu kecil. Paling besar itu spesial nisbah kalau misalnya kita di bank syariah itu paling 6-7% per tahun. Jadi sangat kecil, tapi aman. Nah, bedanya kalau deposito. Jadi rata-rata, tapi kalau perusahaan-perusahaan yang besar, ya emang bagusnya kita resikonya rendah, ya kita ambil deposito. Selalu sesuaikan pilihan investasi dengan tujuan keuangan jangka waktu dan tingkat toleransi resiko pribadi Anda sendiri. Jadi semua ini punya resiko, punya keuntungan, punya pengembalian berbeda-beda. Jadi tergantung teman-teman mau investasinya ke mana. Kalau dananya besar ya lebih baik sini jadi juragan kos-kosan ya, enak ya, atau juragan tanah enak di sini. Tapi kalau teman-teman udah melek digital ya kita coba main di reksadana sama saham blue chip. Tapi kalau punya dana pengen jangka panjang ya kita di deposito pengen aman. Lanjut. Tips hidup hemat dan hindari gaya hidup konsumtif. Hidup di bawah kemampuan, jangan terjebak di lifestyle inflation.
Tahu lifestyle inflation? Apa itu? Tahu? Lifestyle aja bisa inflasi gitu nah. Apa ya? Nih di mana pengeluaran meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Contoh nih, kita kerja di tempat A, gaji 5 juta, ya kan? Gaji 5 juta dan lifestyle yang ya seperti 5 juta itulah, kayak misalnya kita seperti biasa nongkrong, ngopi. Nah, tiba dia dapat kerja baru, gajinya 15 juta nih. Ya kan? Karena gaji 15 juta, wis naiklah lifestyle dia. Yang biasanya nongkrong di warkop sekarang di iya di fore. Nah, itulah namanya lifestyle inflation. Yang seharusnya dia 5 juta ini cukup dia 5 juta ini dia bisa nabung 2 juta atau 3 juta. Lifestyle-nya dia mungkin anggaplah hobinya 10 juta, 1 juta lah, anggap dia untuk beli kopi, segala macam lifestyle, skincare misalnya kan termasuk juga. Nah, cukup dia yang 5 juta. Setelah gaji 15 juta, berubahlah dia jadinya. Berubah jadi yang skincare-nya yang pertama cuma 50.000, sekarang jadi 500.000. Terus yang kopinya warkop dia jadi ke fore. Nah, itu namanya lifestyle inflation. Kalau bisa teman-teman jangan seperti itu. Jadi kalau misalkan gaji kita sudah naik ya kita usahakan tetap seperti pada waktu kita masih gaji 5 juta. Jadi untuk mempertahankan antara keinginan sama kebutuhan itu yang agak susah ya. Semuanya pasti susah di posisi itu. Tapi insya Allah bisa kalau teman-teman komitmen. Kurangi pengeluaran diskresioner. Batasi makan di luar, kopi ngafe mahal, belanja barang yang tidak sesuai. Pengeluaran diskresioner ini itu adalah pengeluaran yang bahasanya tuh kita makan di warung warkop ayam penyet yang harganya 15.000 itu dengan kita makan di mall yang sama-sama ayam penyet itu pasti harganya 35.000 ya. Nah, itu bedanya. Maksudnya hindari yang seperti itu. Kalau misalnya makanannya toh sama rasanya, kenapa harus ke mall yang harganya 35.000 gitu. Jadi hindari yang seperti itu, yang belanja yang harus mahal, nongkinya harus. Prioritaskan nilai, fokus pada pembelian yang memberikan nilai jangka panjang daripada kepuasan saat. Jadi kayak misalnya teman-teman mengikuti tren handphone baru atau laptop baru. Nah, itu intinya dari semua ini sebenarnya sih antara kebutuhan sama keinginan itu teman-teman harus betul-betul jaga gitu. Negosiasi dan diskon. Nah, ini kalau ini mbak-mbak nih ya, ibu-ibu nih ya. Jadi biasanya negosiasi sama diskon ini betul-betul di teman-teman khususnya yang wanita ini pasti sangat mahir ya, apalagi di Shopee ya. Jadi rela teman-teman, apalagi istri saya tuh kalau malam tuh tengah malam tuh rela nunggu live supaya dapat diskonnya lebih besar. Nah sampai begadang. Jadi kalau apa bisa dimaksimalkan itu. Nah, ini untuk bapak-bapak nih, kurangi makan di luar, masak di rumah aja bak bontot. Yang bisa ya, yang bisa. Saya nggak bisa kalau di sini. Yang bisa. Ini termasuk hemat dari pengeluarannya. Karena sekali makan itu aja kita paling enggak 25.000 sama minum kan. Tapi kalau masak di rumah 25.000 itu sudah bisa jadi satu keluarga gitu. Rencanakan belanja, buat daftar belanja dan patuhi itu untuk menghindari pembelian impulsif. Kalau ini biasa nanti kalau misalnya teman-teman sudah berkeluarga pasti akan tahu tuh. 1 bulan tuh teman-teman apa aja yang dibelanjakan. Kira-kira habisnya berapa. Nanti teman-teman pasti tahu. Nah, nanti rencananya belanja tuh apa. Nanti uang sisanya berapa. Uang tuh ini kemana. Nanti teman-teman bakal, kalau sudah menikah sih akan tahu nanti. Kalau belum menikah teman-teman segera menikah ya. Setiap rupiah yang Anda hemat adalah rupiah yang dapat diinvestasikan untuk masa depan Anda. Lanjut. Kisah sukses dari hutang ke kebebasan finansial. Jadi ini ilustrasi saja. Jadi ada pekerja kantoran dan gaji rata-rata, ia awalnya terjerat hutang kartu kredit, punya gaji ke gaji, namun ia memutuskan untuk mengubah nasibnya. Jadi dia konsisten. Ia menabung 600.000 per bulan secara konsisten. Prioritaskan pelunasan utang kartu kredit atau utang yang lain selama 2 tahun. Mulai investasi reksadana pasar uang secara rutin. Ini nggak harus reksadana ya, bisa yang lainnya. Bisa ke emas atau ke saham tadi. Karena kalau saham sama emas itu kan nggak ada batasannya ya, berapa teman-teman mau beli ya.
Setelah 5 tahun, ia memiliki dana darurat 6 bulan, investasinya berkembang pesat, dan mampu memulai bisnis sampingan atau yang side hustle tadi ya. Nah, gini ya, tenang dan memiliki pilihan finansial lebih banyak tanpa tekanan hutang. Lanjut lagi, kita udah mulai di titik hitung-hitungan ya. Ilustrasi waktu pencapaian kebebasan finansial. Mari kita gunakan konsep angka kebebasan finansial. Target ini sering dihitung dengan berikut. Angka kebebasan finansial pengeluaran dikali 25. Atau lebih mudahnya tuh begini. Ini asumsi Anda menargetkan biaya hidup sebulan 2 juta. Coba sekarang teman-teman keluarkan kalkulator di handphonenya. Hitung sendiri yuk, hitung sendiri. Titik di teman-teman nyampe di financial freedom itu titik di angka berapa? Ayo, coba buka kalkulatornya. Bukan tahunan, bulanan, di perkiraan saja. Ayo, coba buka kalkulatornya. Nah, dibagi, rumusnya lebih mudahnya, dibagi 0,025. 0,4, 0,04. Pengeluaran, total pengeluaran teman-teman. Jadi 1 bulan nih. Misalnya teman-teman pengeluarannya 2 juta ya. 1 bulan totalnya 2 juta. Berarti 2 juta dibagi 0,04. Cicilan termasuk pengeluaran nggak? Hah? Cicilan. Tunggu. Kok hasilnya beda? Iya. Iya, dikali. Tunggu. 2 juta dibagi 0, tunggu hasilnya kok error nih. Ini aja, kalau nggak ikutin ini aja kalau nggak. Nah, 2 juta, teman-teman dikali setahun dulu, ya kan? Dikali 1 tahun, nanti dikali 25. Nah, sebenarnya kali tadi itu dikali 4% sih. Coba dikali 12, dikali 25. Hah? Masa iya? Maksudnya kok ratusan juta, Pak? Hah? 600 juta? 600 juta? Iya. Iya kan? Oh. Nah. Udah tahu kan angka teman-teman masing-masing sudah tahu kan angka financial freedom-nya kan? Nah, pengeluarannya berapa? Kalau pengeluaran 2 juta, ya berarti 600 juta. Angka di mana teman-teman bisa mencapai financial freedom. Jadi, Anda perlu mengumpulkan aset investasi itu 600 juta untuk bisa hidup dari hasil investasi tanpa perlu bekerja lagi. Ini rumusnya. Ini ada rumusnya dia. Kalau teman-teman tahu, teman-teman pernah melihat podcast-nya Raditya Dika. Nah, yang bahas financial freedom. Nah, Raditya Dika itu waktu dia masih muda sebelum menikah tuh dia tuh ngoyo. Ngoyo dia buat film, ngoyo dia buat konten. Demi apa? Demi ngumpulin uang supaya dia bisa mencapai di titik financial freedom-nya. Setelah dia mencapai titik uang itu, diinvestasikan uang itu ke beberapa saham sama dia. Akhirnya sekarang apa? Coba lihat apa ada di DTK. Maksudnya dia santai sekarang kan, tidak terlalu ngoyo dia mau ngonten-ngonten mau apa-apa karena dia udah mencapai di titik financial freedom. Nah, teman-teman kan sudah bisa hitung tuh angkanya teman-teman, angkanya berapa. Di angka itu teman-teman harus capai di tahun berapa. Nah, ini ada rumusnya lagi. Lanjut lagi. Nah, ini ada skenario pertama, ada skenario kedua. Jadi kalau misalnya kita realistis dengan gaji misalnya 3 juta per bulan dengan pengeluaran 2 juta tadi. Nah, skenario kita mengalokasikan 600.000 dari gaji setiap bulan investasi. Ini skenario pertama ya. Kita asumsikan investasi bagi hasil atau keuntungannya kita pakai reksadana atau saham yang 10-12%. Jadi kalau kita langsung kalikan itu pakai hitungan kalkulator investasi itu hasilnya sangat jauh, 30 tahun baru kita bisa mencapai angka itu.
Nah, ini tidak disarankan kalau skenario pertama. Kita pakai skenario kedua. Skenario kedua ini kita pakai peningkatan hasil akselerasi. Jadi ini adalah strategi yang realistis dari 1 sampai 5 tahun pertama itu mengambil pekerjaan sampingan. Jadi target naik penghasilan 3 juta menjadi 5 juta sampai 7 juta dalam 5 tahun. Nah, nanti itu akan bisa kita capai di angka 600 juta itu sekitar 16 tahun. 16 tahun dengan angka rate-nya 10 sampai 12%. Coba sekarang, mungkin teman-teman yang baru-baru lulus kuliah, usianya berapa kira-kira? 20 berapa? 22 ya? Nah, 22 kalau misalnya teman-teman mulai sekarang udah mulai komitmen dengan nabung 600 juta, bisa jadi nanti di usia berapa ditambah 16 tahun? 16 tahun itu enggak lama loh. Sebentar itu. Nah, kalau itu wa'lam lah. Ya. Nah, next bagi. Next. Ya enggak, balik. Nah, Nah, ini ilustrasinya. Kalau misalnya kita pakai saham tadi, ini gaji bulanan. Ya kan enggak mungkin juga gaji bulanan dari tahun pertama sampai 16 tetap 3 juta kan enggak mungkin ya. Jadi mungkin gaji kan pasti naik tuh. Terus kalau misalnya kita sudah di perusahaan itu, ya anggap aja 3 tahun maksimal ya, gaji kita masih tetap, lebih baik teman-teman pindah. Jadi jangan terlalu lama di satu perusahaan yang gajinya stuck. Itu saran saya. Jadi segera kalau misalnya di usia, ini kalau kita ambil sampai di 5 tahun ini, nggak mungkin dong tidak berubah gitu. Jadi teman-teman kalau sudah 2-3 tahun gajinya masih stuck, lebih baik teman-teman pindah dan cari tempat lain yang bisa menggaji kita lebih besar lagi. Saya bukan mengoper-ngoper itu provokasi ya, tidak. Jadi ini ya, jadi alokasi investasinya 600.000 yang tadi. Nah, ini per tahunnya, ini imbal hasilnya, ini akumulasi asetnya, ini pakai bunga majemuk. Nah, jadi kemungkinan kita di 16 tahun di 637 juta. Tabel di atas menunjukkan bahwa financial freedom sangat bergantung pada faktor utama konsisten investasi dan peningkatan penghasilan. Peningkatan gaji berkorelasi langsung dengan kemampuan untuk mengalokasikan lebih banyak dana dan untuk investasi. Seiring waktu, imbal hasil tahunnya meningkat secara eksponensial, menunjukkan efek bunga majemuk. Nah, tapi ada yang lebih cepat lagi untuk mencapai dari financial freedom. Dan itu sudah beberapa kali saya riset. Saya cari beberapa materi dan juga saya lihat-lihat, dan saya juga mengalami sendiri, dan saya sekarang udah mulai untuk ke situ gitu. Next bagi. Nah, investasi kemana? Ke emas. Emas ini tingkat pengembaliannya, returnnya itu paling kecil itu di angka 30, di angka 30 sampai 40% per tahun. Yang blue chip aja tadi itu antara 10 sampai 12 sampai 15% ya per tahun. Emas itu bisa sampai 30 sampai 40% per tahun. Emas. Walaupun emas itu kan ada naik turun ya. Tapi kalau kita ambil rentang waktu setahun itu pasti naik. Saya nggak lihat itu dari tahun 2023 ke 2024 turun itu nggak ada, udah pasti naik dia rentangnya. Dan itu kalau kita ambil persentase itu rata-rata ya 30 sampai 40% naiknya tingkat returnnya. Jadi kalau saya ambil di sini rata-rata 37,5% per tahun, yang tadi investasinya coba balik dulu lagi. Kan tadi sama toh? Nih ya, 7.200.000 ya. Next bagi. Nah, investasi ini yang saham tadi, ini yang emas. Coba kita bandingkan, lebih cepat mana? Nah, kalau emas kita cuma sampai di 9 tahun teman-teman bisa mencapai di titik financial freedom. Cepat daripada tadi yang 16 tahun ya. Nah, skenario ini tingkat keuntungannya 35 sampai 40% menunjukkan potensi pertumbuhan kekayaan yang luar biasa. Jadi teman-teman sekarang mulailah yuk kita nabung yang lebih
lebih tahu keuntungannya lebih besar, yang untuk supaya teman-teman mencapai di angka financial freedom. Jadi kayak garis besarnya itu begini nih. Teman-teman punya uang 600 juta tadi itu, teman-teman investasikan, janganlah yang 30% ya. Kita anggap 10% aja lah. 600 juta, teman-teman investasikan ke saham misalnya ya, 10% ya. Nah, kita investasikan 10%. Sebenarnya yang kita ambil dari biaya hidup yang 600 juta tadi itu, kalau kita ambil kalkulator tadi itu angkanya itu cuma 4%. 4% dari total pengeluaran kita tadi, sesuai dengan financial freedom tadi. Jadi kalau misalnya 10% return yang kita dapat, 4% itu untuk menalangi biaya hidup teman-teman. Jadi yang 6% itu uangnya itu akan tetap bertambah gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi 10% itu kita dapat investasi, 4%-nya itu adalah biaya hidup kita. Jadi 6%-nya lagi, itu kan bisa nambah lagi ke uang kita toh. Nah, uang kita tuh nggak akan habis gitu di sana itu. Di bank tuh uang kita nggak akan habis. Paling mudah contoh di deposito lah. 10, anggaplah dapat kita 7% aja dapatnya. Sementara kita cuma butuh 4% untuk ngebiayain hidup kita sendiri. Nah, akhirnya masih ada selisih 3%, itu yang menambahkan uang kita di dalam bank deposito tadi. Akhirnya uang kita nggak akan habis. Sampai kapanpun uang kita nggak akan habis. Yang pasti kebutuhan kita ya sama, jangan pula nanti kebutuhannya lebih besar lagi ya uangnya habis. Jadi konsep financial freedom itu apa yang kita sudah investasikan itu ngebiayai dari biaya hidup kita sendiri. Dengan tidak mengurangi dari modal yang tadi sudah kita investasikan, malah investasinya kalau bisa lebih bertambah. Apalagi yang besar tadi emas ya. Emas. Jadi kalau nabung emas tuh banyak, teman-teman kan kemarin sudah ada cicilan emas ya di BSI ya. Nah itu kalau misalnya pola cicil, teman-teman dipaksa untuk menabung. Jadi ada uang di rekening tiba-tiba langsung ditarik. Tapi ada juga polanya sekarang itu, kemarin saya sudah tanya-tanya, ada namanya beli emas. Jadi teman-teman nanti ada uang berapapun, minimal kalau nggak salah 200.000, itu teman-teman bisa nabung emas. Kita beli langsung di dalam situ tuh bukan berupa apanya, tapi berupa gramnya. Jadi teman-teman langsung beli, nanti dapatnya kita berupa gram. Berapapun ada duit, misalnya 1 bulan nih teman-teman mau coba investasikan, ngumpulin financial freedom nih, ya sudah teman-teman nanti alokasikan uang misalnya 500.000 sebulan. Sudah pakai aplikasi kita aja, BSI itu ada emas namanya, langsung beli emas di situ lah, harga 500.000. Dengan kondisi harga emas saat ini ya. Nanti kita dapat itu bukan angkanya, tapi kita dapat gramnya di situ. Nah, bayangin aja, nanti selama 2 tahun ini, gram ini kan nilai tukarnya kan pasti berbeda loh. Nah, pasti berbeda, pasti naik. Tahun depan itu pasti naik. Dengan tingkat return tadi berapa? Nih. Ya, udah. Dikasih air bisa naik ya. Dengan tingkat pengembalian 35-40%. Jadi sebenarnya untuk mencapai itu semua, yang penting itu adalah konsisten teman-teman di dalam menabung dan konsisten teman-teman untuk menjaga antara keinginan sama kebutuhan. Kira-kira ada yang ditanyakan teman-teman? Yang 25 tadi loh, Pak. Yang mana? Coba balik lagi. Itu rumusnya. Jadi semua teman-teman nanti dikali 25. 25 itu lebih ke ini, 4%. Angkanya lebih ke 4%. 4% untuk membiayai biaya hidup kita tadi. Iya. Iya, asumsinya di situ. Sebenarnya ada angka perkaliannya nih. Sebenarnya itu 2 juta dikali ada lagi nggak teman-teman? 26 Berarti kalau emas kan nggak harus angka 600 juta karena kan tadi kan ratingnya 37%. Iya. Biaya hidup kan cuma 4%, berarti kan Iya. harus 600 juta. Nggak harus. 200 juta udah cukup emas. Iya, makanya tergantung dari angka 600 juta ini itu adalah angka financial freedom kita. Angka kita. Tapi kalau misalnya angka 600 ini angka 4% tadi. Iya, 4%. Angka 4%. Jadi supaya kita bisa nyampe angka di 4% tadi, itulah kita harus cari investasi mana yang paling besar return-nya.
Jadi kalau emas itu kan paling besar ya menurut saya saat ini ya, itu paling besar. Jadi teman-teman bisa ke sana. Alangkah bagusnya tuh kalau misalnya investasi emas ya yang emas ya 24 karat ya, yang batangan aja. Kemarin saya cari-cari yang emas 24 yang bentuk kalung itu tidak dijumpai di sini. Ini termasuk berbeda. Saya dulu di Riau itu waktu saya menabung emas untuk istri ya. Namanya kita bapak-bapak rumah tangga ini, saya nabung emas untuk istri itu saya belikan yang 24 itu yang berupa liontinnya, yang kalungnya saya berupa yang emas 70%. Di sini itu tidak ada. Di sini itu rata-rata emas itu ya emas 70% semuanya gitu. Nggak ada yang 24 dalam bentuk perhiasan gitu. Saya cari-cari itu nggak nemu. Kalau di sana ada gitu. Jadi kalau kita mau investasi itu enak. Jadi investasi kita nyenengin istri berupa perhiasan, kita juga bisa ngejual lebih besar lagi kalau misalnya kita ada kebutuhan mendadak karena 24 karat tadi. Nah, di sini makanya saya kemarin putuskan sama istri, ya udah kita beli yang batangan saja karena tidak ada yang perhiasan. Atau bapak-bapak juga pengen nyenengin istri juga nggak apa-apa yang emas 70 itu kan. Belikan cincin setiap bulan misalnya kan. Tahu nih kerincing ibu. Nanti kayak orang Madura itu kan, sekali keluar kan. Orang Madura kan sekali keluar kan ini kan langsung banyak tuh. Kalung. Hah? Sekarang orang Madura bukan cincin, Pak. Apa? Rampai kapal. Oh iya. Jadi rayap besi ya. Ada lagi Bapak-bapak yang ingin ditanyakan? Pak Sani, saya nanya Pak Sani. Ya. Cara mindahin uang 1 miliar di pikiran kan? Caranya cuma satu, Mas. Jangan cuma berkhayal, kerja. Ya kan? Kalau berkhayal nggak akan masuk dana 1 miliar. Tapi kalau kerja, komitmen kita nabung, insya Allah bukan tidak mungkin ya. Dengan kondisi saat ini bukannya tidak mungkin. Ya. Kalau yang reksadana itu kan kita setor uang terus. Ya. Tapi kalau misalnya sahamnya turun anjlok gitu, uang kita berkurang. Ya pastinya, karena kan kita main saham. Berarti kan tadi Ya, sebenarnya itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Cuman makanya disarankan itu ke blue chip ya. Blue chip itu kan perusahaan yang kayak Telkomsel, terus BCA, BRI, perusahaan yang ya istilahnya kalau mau kolaps tuh masih lama lah gitu kan. Di perusahaan yang besar gitu. Atau faktor di perusahaan pertambangan, migas seperti itu. Lebih bagusnya seperti itu. Takutnya nih reksadana yang kalian investasikan ke situ, orang yang mengelola dana teman-teman itu tidak pandai melihat saham mana yang sedang bagus atau tergiur dengan yang sekarang lagi naik-naiknya nih saham ini, tapi bukan saham blue chip yang dia investasikan. Nah, habis kita nanti kan. Nah, lebih baik kalau memang kita mau cari reksadana yang betul-betul bisa mengelola uang kita dengan baik itu, yang betul-betul terpercaya. Itu banyak kok reksadana yang terpercaya. Nanti atau enggak ya main investasi sendiri, kita langsung saham ke blue chip itu kalau mau teman-teman. Hah? Belum. Kita belum IPO. Nanti kalau udah masuk IPO bisa kita nanti main saham. Blue kutub. Oke, ada pertanyaan? Ada? gajiannya emas aja. Gajiannya dalam bentuk emas aja. Oh iya. Oke. Terakhir dari saya ini ada quote. Saya nggak pandai berpantun, jadi saya ada quote aja. Orang Riau biasanya pandai berpantun. Saya bukan orang Riau, cuma istri saya orang Riau. Ini ada quote ya. Ada orang yang harusnya dapat gaji 30 juta, namun hanya terima bayaran 3 juta. Allah penuhi bayarannya lewat kesehatan, ketenangan, kecukupan, keberkahan. Ada juga orang yang
harusnya hanya terima 3 juta, tapi yang diperoleh itu 30 juta. Contohnya anggota DPR ya, gajinya besar. Lalu sisanya, Allah tagih lebihnya melalui kesulitan hidup, masalah bertubi-tubi, kecemasan, ketakutan, juga kesedihan. Penjara juga, penjarahannya. Hati-hati direkam, Bu. Ya, Pak. Ini caleg ya, ini caleg ya. Gaji hanyalah bentuk dari materi, dari satu kata yang memiliki arti, yaitu rezeki. Waktu jadi karyawan swasta, aduh, apa buka bisnis saja ya? Setelah punya usaha, aduh, daftar PNS saja kali ya? Setahun jadi PNS, aduh, bosen, nggak berkembang. Apa balik jadi karyawan swasta lagi ya? Jadi tidak ada kepuasan hidup. Yakinlah bahwa Allah itu adil. Rezeki yang sedikit tak akan pernah tertukar dengan yang banyak. Begitupun sebaliknya. Karena ketika kita berdoa kepada Allah, meminta rezeki, yang dikasih justru kesulitan, supaya manusia mengenal yang namanya ikhtiar dan kesabaran. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi jangan mudah kecewa ketika kita gagal memperoleh apa yang kita mau, karena itu akan membuat kita jadi lemah. Kalau semuanya serba sempurna, nanti kita lupa caranya bersyukur. Kesulitan bukanlah hukuman, namun cara Allah mengajarkan arti ketangguhan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadarland, membangun kenyamanan.